wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwan Kanvas 04. Oke, di video vlog kita kali ini kita membahas bagaimana cara mengetahui harga barang jual kita di pasaran, teman-teman ya. Nah, sebagai kanvas freelance pemula pastinya ya, kita pasti kebingungan gimana cara kita menjual barang kepada toko-toko retail terdekat ya, karena kita juga baru terjun di dunia kanvas freelance tersebut. Pastinya kita masih bingung gimana cara jualnya yang pertama, dan berapa harga jualnya, itu pasti bingung ya kan. Nah, buat teman-teman kanvas pemula yang penasaran dengan video ini, terus ikuti video ini ya teman-teman ya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke intinya teman-teman ya. Nah, sebagai kanvas freelance seperti saya sendiri ya, beberapa tahun yang lalu saya juga sendiri termasuk seperti itu teman-teman, termasuk mengalami hal yang seperti itu. Cara mengetahui harga barang yang kita jual tadi saya juga kebingungan ya kan. Nah, untuk triknya teman-teman ya, untuk mengetahui cara harga jual barang kita kepada toko-toko retail, itu biasanya trik yang saya lakukan itu biasanya saya sering lihat-lihat pajangan di toko tersebut teman-teman ya, yang bakal kita mau datengin. Contohnya biasanya itu di styling itu kan ada barang-barang yang dia pajang ya kan, apalagi si pemilik toko itu tersebut pastinya dia juga tidak terlalu hafal dengan semua barang yang dia jual. Makanya biasanya para pemilik toko tersebut itu biasanya mereka tulis pakai spidol itu di barang tersebut ya, ataupun kalau di kotak ada kotaknya, dia pastinya tulis harganya di kotak harga jualnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, bermacam-macam juga caranya, ada yang pakai kode ya kan. Nah, kode tersebut itu hanya mereka sendiri yang tahu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal lihat saja di styling tadi, dia bisa jual contohnya barang ini ya, ini dalamnya ini kita contohkan satu macam barang ya teman-teman. Ini jarum pentol ya. Jarum pentol ini biasanya mereka tulis di sini ya, ditulis di sini harga jual mereka per keping ya kan, per keping. Contohnya biasanya mereka jual 2000 dikali 36, ini isinya ada 36 ya teman-teman ya. Ada 36. Ini satu lempeng ini isinya satu lusin 12 papan ya. Ini ada tiga lempeng seperti ini. Nah, jadi biasanya kalau tinggal kita kaliin aja teman-teman ya. 2000 dikali 36 berarti 72. Modal kita seberapa? Nah, berarti kita bisa bisa sesuai ini harga jual kita ke toko tadi. Berarti kita bisa buang contohnya entah 50.000 misal ya kan. Jadi seperti itu. Nah, untuk barang-barang selanjutnya juga seperti itu teman-teman ya. Nah, saya juga termasuk sales canvassing yang buta harga jual juga ya teman-teman ya. Jadi trik yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, untuk barang-barang selanjutnya itu juga seperti itu teman-teman. Nah, kadang-kadang ada juga si pemilik toko tadi itu mereka juga kadang-kadang suka bongkar harga dia biasa beli di grosir yang lain ya. Contohnya ini berapa misalnya kan gitu kan. Nah, ini berapa misalkan, ini harganya 52.000 misalkan. Oh, saya biasa beli 50.000 kok di grosir kan gitu kan. Langsung pasti kita udah langsung terekam di memori kita teman-teman ya. Di memori kita udah terekam, berarti kita
bisa buang di harga 50, ataupun kalau kita mau turunkan 1000 di bawah grosir bisa teman-teman, artinya 49. Karena pada umumnya toko-toko retail di zaman sekarang itu mereka eh, ber, berpatokan yang namanya sales itu harusnya lebih murah daripada grosir setempat yang pernah mereka kunjungi, teman-teman ya. Nah, kalau harga bisa selisih di bawah dari grosir yang mereka biasa belanja, ya kan, tempat mereka biasa belanja, itu mereka pastinya bakal mau belanja ke sales tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi itu trik yang biasa saya lakukan, ya kan. Nah, berikutnya juga untuk mengetahui barang-barang yang lain juga sama seperti teman-teman ya. Nah, jadi misalkan juga nih ada barang baru yang baru muncul, produk baru kita bilang, ya kan, yang baru muncul, ya kita belum tahu harga pasarannya, ya tinggal kita sesuaiin aja, teman-teman. Yang penting jangan sampai kita rugi, ya jangan sampai si penjual ecer tadi juga untungnya terlalu tipis, ataupun jangan sampai nggak dapat untung, ya begitu, teman-teman. Jadi kita sesuaiin aja. Walaupun sebetulnya harga jual itu relatif tergantung daerahnya masing-masing, ya teman-teman ya. Nah, itu trik singkat dari saya sebetulnya seperti itu. Nah, 3 tahun yang lalu saya menggeluti bisnis kanvas ini sama sekali buta harga, sama sekali tidak tahu harga. Ya, jadi trik yang saya lakukan seperti itu. Pernah sampai kebingungan, bengong, ya kan, berapa ini kira-kira mau jual, ya kan. Nah, dan pada akhirnya eh, jurus terakhir yang saya lakukan, kalau misalnya di pajang-pajangan mereka tadi tidak ada daftar harga mereka jual, biasanya itu saya tanya langsung ke pemilik tokonya, ibu, bapak, ibu, bapak biasa dapat harga berapa, kan gitu. Itu jurus terakhir yang saya lakuin, ya kan. Jadi pasti mereka itu akan buka, ya kan. Walaupun kadang-kadang ada pemilik toko juga yang agak nakal, ya kan, di harganya sebetulnya misalnya 54, dia turunkan harganya jauh ke bawah, ya kan. Nah, nah itu kita juga harus bijak, ya kan. Kita lihat langsung kembali modal kita. Kita lihat kembali modal kita. Nah, kalau misalnya dia memberitahukan harganya ternyata di bawah modal kita ataupun sama persis dengan modal kita, ya tinggal kita bilang aja nggak dapet pak kalau segitu, ya kan. Nah, jadi kita sesuaiin lagi, misalnya kita mau ambil berapa, kalian mau ambil berapa keuntungannya, ya kan gitu. Nah, kita ambil 10.000 kah atau 5.000 kah, jadi seperti itu ya, simple sih sebetulnya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kalian akan terbiasa, ya kan, akan terbiasa jadi luar biasa, ya kan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk si penjual untuk si penjual tadi, mereka kadang-kadang suka juga agak nggak mau membuka harga beli mereka ke grosir-grosir. Itu juga pernah saya alami, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang baru memulai usaha kanvas freelance ataupun sales motoris, mungkin pernah juga ngalamin hal yang sama seperti saya, ya kan. Kalau misalnya teman-teman yang sales canvassing pemula yang pernah alami seperti saya, bisa kalian tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, berarti kita sama, ya kan. Nah, biasanya ada juga mereka, si para toko tadi, tidak mau membuka harga beli mereka, ada juga, ya kan. Nah, tapi itu tidak jadi masalah, ya kalian nggak usah down, ya kan. Jangan sampai kalian takut nanti barang kalian nggak laku, itu nggak usah seperti itu, teman-teman. Kalian bisa cek aja notabon kalian belanja, ya kan. Kalian sesuaiin kira-kira kalian mau ambil berapa. Nah, kalau si pemilik toko misalnya dengan harga kita kasih tadi dia
nawar, kalau kira-kira masih dapat ya tidak jadi masalah, boleh kalian lepas saja teman-teman. Oke, mungkin itu saja trik eh, cara mengetahui harga barang di lapangan teman-teman ya. Oke, buat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Saya ucapkan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat, tetap semangat. Salam satu profesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.